Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana min asyrafil khuluq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para alumni rahmatullah, kita lanjutkan kajian keilmuan kita. Masih berkisaran tentang fadilah, kemuliaan ilmu, kemuliaan mencari ilmu, kemuliaan belajar ilmu, kemuliaan menyebarkan ilmu. Qala Sayyiduna al-Habib al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Berkata penghulu kita Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, dan Allah ridha beliau, wa nafa'ana bihi, dan memberikan kita manfaat keilmuannya. Sehingga walaupun para ulama sudah meninggal, tetap kita minta manfaat ilmunya. Sehingga dalam kitab-kitab mereka itu disebutkan, dituliskan, wa nafa'ana. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat dari ilmu yang ada dalam kitab itu. Sehingga kalau kita ziarah kubur para wali, juga kita dianjurkan berdoa. Allah barik lana bi barakati ilmi. Ya Allah, berkahi kami dengan keberkahan hidupnya. Wa sallimna wa najina bi karamatihi. Selamatkan kami dengan kemuliaan-kemuliaannya. Nah, seperti itu. Apa kata beliau? Al-jahlu aslu kulli syarrin. Kebodohan itu pokok dari segala keburukan. Sehingga keburukan yang terjadi atau datang kepada kita itu karena kebodohan kita. Kenapa ujian ini makin berat? Karena kebodohan kita. Sehingga kita harus memperhatikan, muhasabah diri sendiri. Kenapa kok hidup saya sial terus ini, rezeki seret, dan lain sebagainya. Keilmuan kita belum memadai. Makin tinggi ilmu kita, insyaallah hidup ini makin berkah, makin mudah perjalanannya. Sehingga akan dijauhkan dari mara bahaya. Datangnya mara bahaya karena kebodohan kita. Kata beliau, kebodohan pokok dari segala keburukan, asal dari segala keburukan. Dan kebodohan juga merupakan yang memunculkan dari segala kemudaratan. Terjadinya mudarat, bahaya karena kebodohan itu sendiri. Nah, sehingga harus banyak-banyak mencari ilmu. Sudah rajin ngaji, nggak masuk-masuk, maka diam, duduk, terus silaturahmi bersama orang-orang yang berilmu itu. Duduk saja, selamat kita, walaupun kita tidak ada ilmunya. Duduk di samping orang berilmu, selamat. Wa huwa ahlu dakhiluna fi umumi qauli sallallahu alaihi wasallam. Dia ini, orang bodoh ini, dan keluarganya, keluarga orang bodoh. Nah, siapa itu keluarga orang bodoh ya? Nah, ada majelis tidak hadir misalnya. Banyak peluangnya tapi enggak mencari peluang atau menghadiri peluang itu. Banyak juga. Ya, itulah termasuk dari ahli kebodohan itu. Mereka masuk dalam hadis
Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat pula apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, ya. Semuanya terlaknat. Apapun itu. Nah, illa kecuali. Nah, ini ya. Kecuali. Motor-motor ini terlaknat. Nah, ya kan hati-hati. Ini juga apa namanya? HP. Nah, akan terlaknat juga. Nah, ya. Nah, illa kecuali zikrallahi wa mawalahu, kecuali dunia itu bisa mengingatkan kita kepada Allah dan apapun yang terkait dengannya. Kalau HP ini bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka dia tidak jadi terlaknat. Ya. Nah, sehingga gunakan sebaik-baiknya, bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya menyebarluaskan kebaikan. Nah, ya, terutama kebaikan yang kita tahu sumbernya. Jangan dapat kiriman langsung sebarkan. Ya, kita nggak tahu sumbernya dari mana itu. Kecuali kita tahu sumbernya. Misalnya teman kita bisa tanya, dari mana dapat? Oh, tadi yang dapat ngaji ini di sini. Nah, itu tahu sumbernya. Siapa yang nyampaikan? Nah, itu tahu sumbernya. Nah, kadang kita asal share, tapi nggak tahu sumbernya. Ya, kecuali bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sebarluaskan itu. Bisa men-sharing sendiri. Dengan apa kita sharing? Dengan ilmu. Karena banyak juga tulisan-tulisan, artikel-artikel yang banyak salah tulisannya di sana. Apalagi kaitan dengan bahasa Arab. Kita harus pandai bahasa Arab sehingga bisa men-sharing apa yang kita akan sebarluaskan itu. Wa aliman wa muta'alliman. Nah, orang alim dan orang yang belajar ini tidak terlaknat. Berarti yang mungkin hadir terlaknat. Tapi harus ada apanya namanya? Ada uzurnya, ada alasannya. Kalau alasannya dibenarkan, misalnya ibu-ibu yang kerembeng misalnya kan, jangankan ngaji ya, sholat pun boleh dia terlambat kalau ibu-ibu yang kerembeng. Ya, karena dikhawatirkan nanti anaknya yang mendapatkan bahaya ya. Biarlah bapaknya dulu yang pergi jamaah ke masjid, nanti pulang giliran kita. Ya begitu. Ya, dia bau ibu no. Tiang sekali Kak, aning masjid sudah tunggu anak. Dia tahu. Ya, begitu. Itulah. Sehingga jadilah orang alim. Kalau enggak bisa jadi orang alim, wa muta'alliman, jadi orang yang terus belajar. Lalu lah terjadi jamaah denger-dengerang doang lah. Nah, yang penting tidak ada terlaknat itu. Ya, generasi sekarang sudah banyak yang menjadi generasi yang terlaknat. Ini bagian apa namanya? Gerakan isu corona. Sekarang orang belajar daring dari rumah itu. Daringnya Pak Tuan ya, sama adik dia itu daring ya, belajar balik. Bah, ada PR, ente jawabannya doang. Nggak sampai 10 menit, jari. Lalu dia ngajarang, pegawainya ya, gawe napi nah. Nggak 1 jam, 2-3 jam habis itu. Sehingga kuota yang 30.000 habis dalam 1 minggu. Biasanya tiang tuh kalau 30.000 itu 1 bulan habis. Karena ada, kalau penting baru buka. Nah gitu ya. Sehingga anak-anak sekarang semua sudah ahli HP. Padahal belajar harus mendak. Tapi main HP-nya yang berjam-jam. Ya, jadi orang Yahudi arahnya ke sana ini. Ya, melalui isu corona. Sehingga harus perlu pengawasan yang ketat. Ya, sehingga Pak Tuan dalam isu corona ini
memperbanyak jadwal para hafiz-hafizah itu. Perbanyak jadwalnya. Sehingga subuh, suruh hadir juga subuh. Sehingga jam 4:30 wah ngese. Coba bayangkan, 4:30 ngese. Ulik jam 6:30 sampai balik jam 7. Mangannya ngantuk, pedem akhirnya kan. Nah, dia ndemak HP. Lagu arak ndemak HP. Dia pedem-pedem, marah ipin-upin sampai subuh. Nah, ini sebenarnya yang ngetuk atin teh ini. Ya, generasi sekarang tuh gambarannya seperti ipin-upin itu. Ya. Nah, ini kan si dara-dara masih merasa ya nih ya. Zahral Ain misalnya ya. Jam 2 lah, jam seki, jam 2 padam ya. Nah, chattingan terus. Nah, ngono masih. Ya. Nah. Jadi yang tidak terlaknat itu sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Ya, dan apa yang terkait dengannya. Kedua, orang alim dan orang yang belajar. Maka tetaplah jadi orang yang belajar. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la aduwa a'da minal jahli, tidak ada musuh yang lebih gawat daripada kebodohan itu. Sehingga musuh yang paling berat kebodohan. Hati-hati. Timbulnya fitnah ini, timbulnya mudarat-mudarat ini, bencana dan lain sebagainya karena kebodohan manusia itu sendiri. Tidak bisa menjaga alam sekitarnya. Tidak bisa menjaga sikap dengan tetangga, keluarga di tengah-tengah masyarakat. Karena kebodohan kita. Sunnah-sunnah itu sudah hilang dari tengah-tengah masyarakat. Ditandai dengan orang tua sudah semua pada meninggal. Masih si bajang-bajang. Bajang-bajang narkoba ditangkap 1 bulan bebas. Yang nggak bisa tertangkap para pengedar ditangkap. Hingga tamu patkan ada kaling, ada penggerbegan di kampungnya dulu tertangkap. 1 bandar tertangkap. Digiring ke kantor polisi. Ya, pemuda-pemuda itu digiring. Besok paginya yang keluar hanya 1 orang, bandar itu saja. Yang lainnya masih di penjara. Sehingga Pak Kaling tanya, "Pak, kok si Anu ini udah bebas? Sebenarnya titiknya itu di sini, ini pengedarnya ini, Pak. Bandarnya yang ini." Apa katanya? Sudah ada bagian atasan kita. Si dia dapat bagian sedikit. Sehingga kita diam. Sehingga nggak akan selesai narkoba ini. Ya. Di Presak Barat juga masuk narkoba. Bajang Mandi itu tahu ya narkoba. Ngerukuk. Padahal narkoba. Permen. Atau jus jambu. Itu. Ya, nah sehingga si Anam selalu dinasehati oleh bapaknya, tindik, bukan dia di kanak-kanak ini, tepu hari santren, sehingga gratis makan Anam dengan berkat ya, berkat ya. Begitu. Ya. Nah, lebih baik berhalwat daripada kita bersama kumpulan orang-orang yang terlaknat, nah, seperti para generasi narkoba seperti itu. Wal mar'u adun ma jahila. Seseorang itu menjadi musuh apa yang dia bodohkan. Musuhnya apa sih bodohnya? Misalnya dia tahu rukun Islam, maka rukun Islam itu akan menjadi musuhnya sendiri. Kalau sampai dia mati nggak tahu rukun Islam, maka itu yang akan menghancurkannya di alam barzahnya, bahkan sampai di akhirat nanti. Sehingga harus tetap belajar. Nah. Wal jahilu, para alumni rahmakumullah, orang yang bodoh. Waqi'un fi tarki ta'ati, terjebak dalam meninggalkan ketaatan. Wa fi'lil ma'asi, dan perbuatan maksiat. Sya'a am aba, baik dia inginkan maupun dia tidak inginkan.
terjebak. Sehingga ada teman mengajak temannya, sahabat, ayo kita pergi ngaji. Dengan spontan dia menjawab, ini cerita real ini ya, cerita real. Saya tidak mau ngaji ke sana lagi, karena saya tidak jumpa Nabi di sana, dia bilang. Sehingga temannya kaget, loh kok begini teman saya? Siapa yang dimaksud Nabi? Nabi Muhammad? Ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Sehingga kita harus koreksi kembali. Apa maksudnya? Padahal setiap majelis itu Rasulullah akan hadir. Lebih-lebih kalau ada maulidan, sholawatan, Rasulullah hadir di tempat itu. Lebih-lebih kalau dia ulami dibacakan, sebelum hadir orang-orang di majelis dia ulami itu, beliau duluan hadir menyambut kita. Walaupun dalam dia ulami itu kita yang seharusnya menyambut Rasulullah. Dalam untaian kata marhaban ya nurul ain itu Rasulullah baru datang. Tapi dia ulami belum dimulai, belum pada orang datang, beliau sudah hadir di tempat itu. Menyambut kita yang akan hadir. Dan beliau tidak akan pergi setelah semua jamaah itu pergi semua dari majelis itu. Baru beliau akan beranjak pergi. Itu cintanya Rasul sama kita. Ya. Nah, itulah yang diungkapkan oleh para pecinta sholawat. Sehingga ini orang-orang terjebak namanya. Terjebak karena kebodohannya. Jerak cang ngaji gitu. Dek cang dit Nabi dulu. Terjebak dia. Bahkan terjebak dalam kemaksiatan. Tindo dalam gawe. Atau menganggap kelompoknya yang paling benar dan lain sebagainya. Fa innahu la yadri ay syai'in ta'at, karena sungguhnya dia tidak mengetahui mana amalan ketaatan itu. Dia menganggap apa yang dia lakukan hanya itulah ketaatan. Padahal banyak amalan-amalan yang lain yang mengandung ketaatan. Parana amalannya dia bilang siaran taat. Allati amara Allah bi fi'liha, yang diperintahkan Allah untuk mengerjakannya. Dia tahu sebenarnya ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dia enggak tahu. Karena bodohnya. Wala syai'in al-ma'siyatu allati nahu Allah 'anil tigabiha. Dia juga tidak mengetahui kemaksiatan yang mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Wala yakhruju minaz zulumatil jahli illa binuril ilmi, dan dia tidak akan pernah keluar dari kegelapan kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu. Karena sering dengar ilmu walaupun diulang 1000 kali, teman itu. Ya. Nah, sehingga ringankan langkah kaki. Cari peluang. Jangan nunggu peluang. Ndarak man sempatang bae hadir Pak Tuan. Karena tidak kesempatan. Ya. Nah, coba kita punya peluang. Maka Allah memberikan kita peluang dalam hidup ini. Nah, gitu. Ya. Cahaya ilmu. Nah. Sehingga walillahi dari Syekh Ali bin Abi Bakri radhiyallahu anhu haitsu yaqul, Syekh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu anhu tatkala beliau berkata tentang masalah ada al-jahlu. Al-jahlu narun lidini mar'i yuhrikuhu. Kebodohan itu adalah api bagi agama seseorang yang akan membakar agamanya. Terbakar agamanya karena bodohnya, jeraknya beramal ibadah. Nah. Wal ilmu ma'un litilkan nar yutfiha. Ilmu itu air yang akan memadamkan api itu. Sehingga supaya tidak terbakar agama kita, kita harus memiliki ilmu.
Kita kaji ilmu itu. Qala Sidina Arif billah Umar bin Saqab As-Saghab radhiyallahu an, Said Arif billah Umar bin Saghab berkata, "Wa'lam annal ilma yarfa'ul wadi'." Tahuilah bahwasanya ilmu itu akan mengangkat yang rendah. Misalnya keluarga anda mesti keluarga rendahan lah. Ama-ama, ina-ina. Jadi tidak ada yang memandangnya di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita nuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang banyak, dengan jalan keikhlasan, insya Allah keluarga kita pun akan terangkat. Ya, kedudukan kita yang tadinya rendah di tengah-tengah masyarakat, akan diangkat dengan ilmu. Wal jahl yunzilur rafi', dan kebodohan itu akan menurunkan yang tinggi. Tadinya jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi di tengah-tengah masyarakat. Karena kebodohan, maka dia pun akan diturunkan. Faman syarufa nasabuhu, siapa yang mulia nasabnya, keluarganya, wa adlama bil jahli, tapi dia gelap dengan kebodohan. Dia dihinggapi kebodohan. Hasabuhu nazala bil hal, maka dia pun akan turun kondisinya. Kedudukannya akan turun. Walaupun misalnya bapak dan tuan guru, kiai, para imam besar, bapak dah lagu itu kita nuntut ilmu. Maka kita akan diturunkan di tengah-tengah masyarakat dari kedudukan keluarga yang mulia itu. Wa wudi'a maqamuhu ma'al juh, dan ditempatkan famal hayatu illa li ahli ilm, maka tiada kehidupan di naran hidup kecuali ahli ilmu. Sehingga orang bodoh itu, kata Imam Syafi'i, harus ditakbiri 4 kali. Yang ngombe wahya mati. Takbirang yang 4 kali, solat jenazah dengan bodoh. Wa mal mautu illa li ahli jahli, dan tiadalah kematian itu kecuali untuk ahli kebodohan. Sehingga yang hakikat yang namanya kematian adalah kebodohan itu. Kama qis, bagaimana ulama berkata, wa fil jahli qabla al maut mautun li ahli. Di dalam kebodohan itu sebelum dia mati, sebenarnya dia mati ahlinya, orang bodoh itu. Di mana mati, ya mati sebenarnya dengan bodoh. Bajisaduhum qabla al kubur, kuburun. Jasad mereka sebelum dikubur sudah menjadi kuburan. Kuburan bagi dirinya. Dia mantep talap, tapi dia badannya itu adalah kuburan bagi dirinya sendiri. Sehingga jangan buat badan ini kuburan. Nah, sering-seringlah kaji ilmu. Wa inna mra'an lam yahya bil ilmi mayitun. Dan sungguhnya seseorang itu tidak akan hidup dengan ilmu, dia dikatakan mati. Walaisa lahu hatta nusyur, dan tiadalah baginya hari berbangkit kecuali dia dibangkitkan. Jadi fafil ilmi hayatul abadi, di dalam ilmu itu ada kehidupan yang abadi, wa fil jahli mautul abadi, dan di dalam kebodohan itu ada kematian yang abadi. Yang namanya mati abadi adalah kebodohan yang abadi. Kita milih lalu nuntut ilmu, maka kita akan mati abadi. Yang namanya hidup abadi bukan hidupnya jasad ini seterusnya di atas dunia ini. Walaupun mati, tetapi kita tetap hidup. Wala yahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah sangka bahwasanya orang yang jihad mati di jalan Allah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan jihad perang membela agama,
maka dia tatkala mati, di sanalah dia hidup kembali. Sehingga orang yang berilmu selalu hidup. Namanya Imam Syafi'i sampai sekarang tetap hidup namanya. Jadi para alumni, kiranya sampai di sini kajian kita. Jadi yang harapkan dalam pertemuan-pertemuan nantinya kita bisa hadir. Ini sebulan sekali. Enggak bisa sebulan sekali, paling enggak setahun sekali. Enggak bisa setahun sekali, sekali seumur hidup lah. Sehingga nanti Pak Tuan saksikan dalam takziah. Ya. Ya. Jadi yang ngombe panggurun tabai takziah ada molanyak siang itu nilai murid rajin ngaji. Sekali seumur hidup. Sila ngiring desaksinin Malik beriak-riak. Tulang yang bersaksi bahwa dia ini adalah orang baik. Ya, kalau namanya 40 orang katakan kita baik, insya Allah kita akan jadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para alumni, kita tutup dengan wallahu a'lam bissawab. Amantu billahi wal ahad wahdahu la syarikalah, kafartu bima siwa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma astur aiba muallim anni wa la tazhab barakata ilmihi minni. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.